Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan dari tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Islamic Worldview, dosen pengampunya Dr. Kiai Haj Ahmad Alim, LCMA, dari Fakultas Agama Islam, Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor 2023. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan nomor pokok mahasiswi 231105080095 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, adapun materi pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, konsep kebenaran absolut, kedua, konsep manusia, ketiga, konsep ilmu, keempat, konsep Tuhan. Selanjutnya, yang kelima, konsep alam, seni dan budaya, keenam, bahaya diabolisme pemikiran, ketujuh, tamadun Islam, kedelapan, infiltrasi dan syubhat dalam tafsir, dan yang terakhir adalah konsep kebahagiaan. Baik, kita akan masuk ke materi pertama yaitu konsep kebenaran absolut. Nah, konsep kebenaran absolut merupakan inti dari kajian Islamic Worldview. Konsep ini perlu diketahui untuk mengenal lebih kebenaran yang absolut mengenai seperti konsep ilmu, konsep alam, konsep manusia, maupun konsep Tuhan. Adanya kerancuan pemahaman terhadap konsep kebenaran menjadi sebab utama munculnya kepemahaman relativisme atau orang yang senantiasa meragu-ragukan kebenaran. Adanya kebenaran absolut agar ilmu pengetahuan yang kita dapat itu benar, pasti tanpa perlu meragu-ragukan, yang bertujuan agar lebih mengenal ma'rifatullah, lebih dekat kepada Rabb kita. Bagaimana cara kita mengibadahi, bagaimana cara kita membangun hubungan vertikal dengan Allah atau hablum minallah. Adapun hakikat dari realitas kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan. Juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai realitas. Kata al-haq dalam Al-Quran, al-haq atau kebenaran, yaitu mengungkapkan kebenaran yang bersifat mutlak. Kebenaran al-haq terulang kurang lebih 283 kali, yang mana ini menunjukkan kata al-haq ini penting, memiliki urgensi dalam kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 26. Selanjutnya firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau, Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 147. Nah, konsep kebenaran itu terbagi menjadi tiga, yaitu tidak meragu-ragukan. Tidak meragu-ragukan sesuatu yang sudah nyata kebenarannya atau mutlak. Kedua, tidak menyembunyikan kebenaran. Berarti kita jika mengetahui kebenaran, kita harus mengabaikan, kita tidak boleh mengabaikannya ya teman-teman. Selanjutnya, tidak mencampurkan kebenaran dan kebatilan. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Di sini firman Allah untuk tidak mencampurkan hak dan yang batil, dan jangan menyembunyikan suatu kebenaran itu jika kalian mengetahui. Nah, adapun kaidah kebenaran. Yang pertama, realitas kebenaran yang harus mencangkup pandangan mengenai dunia dan akhirat. Kedua, realitas kebenaran tidak bersifat dikotomis. Dan yang terakhir, realitas kebenaran harus berdasarkan wahyu. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu konsep manusia. Sebelumnya, kita akan menggali bagaimana sih proses penciptaan manusia.
Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadukum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik, thumma yakunu mudghatan misla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'in kalimat. بكتب رزقه وأجله وعمله وشك أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang paling jujur. Di sini katakan inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kalian itu dikumpulkan di dalam rahim ibu kalian itu 40 hari, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, summa dijadikan sebagai alaqah. Summa yakunu mudghah, kemudian dijadikan sebagai mudghah, summa yursalu ilaihi malaku, dan kemudian diutuslah malaikat fayanfukhu firruh untuk meniupkan ruh di arba'in kalimat dengan 4 ketetapan, yaitu bikatsbi rizkihi, tetapkan rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan perbuatan-perbuatannya, wa syakyun al sa'id, dan takdirnya atau baik buruknya. Sesungguhnya manusia itu, jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, manusia itu dari sebelum di rahim ibu sudah ditetapkan untuk bagaimana manusia kehidupannya, seperti yang telah diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu problematika manusia. Hakikat kemanusiaan dikembalikan kepada unsur inti yaitu jiwanya. Problematika yang muncul seperti mudah stres, menuruti hawa nafsu, paradigma berpikir yang materialistik hingga tidak percaya adanya hari pembalasan ataupun hari akhir. Semua itu asal sebab dari diri kita sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa ada titik hitam di hatinya. Ketika dia meninggalkan dosa, memohon ampun dan bertobat, hatinya kembali bersih. Dan jika dia kembali bertaubat dosa, titik hitam terus bertambah dan hati sampai menggunung, dan itulah yang menyublangi hati dari cahaya. Seperti yang Allah firmankan, sama sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Selanjutnya, pentingnya tazkiyatun nafs. Atas itu tazkiyatun nafs, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tazkiyatun nafs merupakan pembersih dari sifat kebuasan, kebinatangan, dan setan untuk kemudian mengisi dengan sifat-sifat terpuji, yaitu untuk menyucikan diri. Tazkiyatun nafs juga merupakan risalah para nabi agar selalu solusi problematika umat manusia. Jadi tazkiyatun nafs itu yaitu bagaimana kita mengupgrade diri untuk selalu menjadi lebih baik ya teman-teman. Oke. Adapun hakikatun nafs, hakikat dari jiwa itu yang pertama akal. Manusia itu Allah menciptakan akal untuk terus menggali ilmu, mencari ilmu Allah dari manapun sampai kapanpun. Selanjutnya ada syahwat, yang selanjutnya ada ghadab. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga yaitu konsep ilmu. Definisi ilmu. Perlunya memahami dan mendalami konsep ilmu dan klasifikasinya agar menjadi individu akademis yang berpegang teguh pada budaya ilmu dan memiliki pola pikir atas dasar ilmu. Ilmu memiliki perspektif Islam berdasarkan definisi para ulama disebut ilmu ialah segala sesuatu yang berdasarkan dalil. Sebagian ulama membagi ilmu menjadi 2 klasifikasi, yaitu ilmu hal ialah ilmu yang dibutuhkan saat ini dan sesuai kebutuhan, sesuai keadaan sebelum melakukan perbuatan ataupun ucapan. Adapun ilmu ghairu hal yaitu ilmu yang tidak harus dipraktekkan secara langsung atau secara spontanitas. Jadi ilmu hal itu seperti ilmu yang dibutuhkan saat ini ya. Budaya ilmu. Ilmu akan terus berkembang jika melihat beberapa unsur.
Yang pertama, orientasi. Bagaimana masyarakat mementingkan ilmu sebagai skala prioritas. Yang kedua, usaha ilmiah. Upaya untuk terus melestarikan literasi ataupun riset penelitian. Yang ketiga, istimroriyah, yaitu usaha keilmuan untuk pewarisan nilai dari generasi ke generasi. Keempat, kepemimpinan, yang mana seorang pemimpin itu tidak lepas dari ilmu pengetahuannya. Hingga saat ini, peran umat Islam di seluruh penjuru dunia terbelakang dan tertinggal. Mengapa, teman-teman? Yang pertama, kemerosotannya di bidang ilmu, baik bidang teori, teknologi, sains, dan sebagainya. Yang kedua, cengkraman budaya barat yang diwariskan dikotomis sehingga memisahkan antara dunia dan akhirat. Jadi umat Islam itu terbelakang karena dua ini, karena kurangnya ilmu dan cengkraman budaya barat yang kita selalu mengikuti budaya barat, baik itu fashion, food, atau sebagainya, teman-teman. Oke, materi yang keempat adalah konsep Tuhan dalam perspektif Islam. Jadi kita akan bahas konsep Tuhan dalam pandangan Islam ya. Dalam Quran Surah Al-Araf ayat 54, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan ciptaan dan ciptakannya pula matahari, bulan, bintang, dan masing-masing tunduk kepada perintahnya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan dalam agama Islam dikenal dengan lafaz Allah, dibaca dengan bacaan tertentu dan tidak boleh mengucapkannya sembarang, tetapi harus disesuaikan dengan apa yang dicontohi oleh Rasulullah SAW, sebagaimana bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Dalam pengertian Islam, Allah dalam nama diri dari Zat yang Maha Kuasa memiliki nama dan sifat-sifat tertentu. Sifat Allah dan namanya pun telah dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga tidak memberikan kesempatan terjadinya spekulasi atau pendapat akal dalam masalah ini. Tuhan orang Islam sudah jelas, yakni Allah, yang satu tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak pula sesuatu yang serupa dengannya. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah yang maha memelihara segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 102. Jadi jelas ya teman-teman, di sini firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am 102 bahwa Allah menegaskan Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mana menciptakan seluruh segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep Tuhan menurut ideologi Barat adalah menganggap semua Tuhan itu sama. Sedangkan konsep Tuhan menurut ideologi Islam adalah konsep tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Segala sesuatu yang harus berdasarkan kepada konsep Tuhan. Jika tidak, maka akan terjadi kerusakan di dalam aspek kehidupan. Maka dari itu, kita tidak boleh memisahkan antara konsep Tuhan dari segala aspek kehidupan. Baik, kita masuk ke materi kelima, yaitu konsep alam, seni, dan budaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Klasifikasi dari aspek paling bawah. Yang pertama itu ada anorganik kosmologi, tingkat benda mati, yaitu berupa bebatuan, benda mati, mineral, dan lain-lain. Yang kedua, tingkatan sifat
organik terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, tingkatan sifat rohania, yaitu bersifat gaib, berupa alam para malaikat, alam bangsa jin, dan sebagainya. Allah menciptakan alam ini terdiri dari alam gaib dan alam syahada. Firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 59, Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran surah Al-Hasyr ayat 22. Ayat 22. Sifat sosial rohania yaitu mereka manusia merupakan makhluk sosial dan tidak memiliki sifat sosial juga memiliki sifat rohania. Tujuannya agar tunduk patuh menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah secara jelas menegaskan di sini dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 bahwa tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Selanjutnya, kebudayaan dalam Islam dikenal dengan istilah tamadun, sakofah, memiliki makna awal, pengosokan, pemurnian, pembersihan. Karena manusia memiliki sakofah akan menjadikan cahaya menjadi berlian yang ketika batu digosok akan menghasilkan sebuah barang yang memiliki nilai jual mahal, estetika, sehingga memiliki daya guna yang luas bagi seluruh jagat raya. Kata kebudayaan dalam bahasa kita berasal dari kata budi dan daya, mengandung makna himpunan segala sesuatu atau daya yang dikerjakan oleh manusia yang dipimpin budi, moralitas, atau akal sehat untuk memperbaiki suatu bertujuan dengan kesempurnaan. Dengan kebudayaan diharapkan manusia mampu menyiarkan, mengisi kekosongan bumi dengan budaya-budaya Islam, sehingga menjadi makmur, indah, dan rahmat bagi seluruh alam. Sebagai seorang muslim, harus melibatkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ketuhanan karena tidak bisa berdiri sendiri, tidak boleh mengerti konsep kebudayaan perspektif barat sekuler yang mana di barat sekuler itu mereka memisahkan alam dengan Tuhan sehingga melihat alam dan budaya sendiri tidak mengenal hal yang halal dan haram. Materi selanjutnya itu bahayanya diabolisme pemikiran. Mengetahui konsep diabolisme penting dalam kehidupan dengan kita dapat mengenal watak maupun sifat pengikut jejak syaitan sebagai pelajaran, tapi tidak untuk ditiru melainkan diambil ibrahnya, pelajarannya. Sesatnya umat-umat terdahulu disebabkan oleh bisikan setan yang kemudian diaktualisasikan dalam pemikiran dan kehidupan sehari-harinya. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma wa lahum 'adzabun alim. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Muhammad, tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia setan menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran surah An-Nahl ayat 63. Faktor diabolisme pemikiran. Yang pertama, adanya syubhat. Yang kedua, ada syahwat, dan yang ketiga, selalu mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, apa sih syubhat? Syubhat merupakan bentuk kesamaran yang ditipu oleh setan ke dalam hati manusia, agar manusia senantiasa berada dalam keraguan-raguan karena minimnya ilmu, minimnya pemahaman tentang agama. Dalam hadis dikatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsiran minan nas. Dan di antara kedua perkara tersebut, perkara halal dan haram, terdapat syubhat, perkara rencuh yang tidak diketahui banyak orang. Famanit taqas syubhati faqad istabara li dinihi wa irdihi. Maka barang siapa menghindari syubhat, maka berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa terjatuh dalam perkara syubhat, maka ia terjatuh dalam perkara
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syubhat pemikiran. Di sini pun ada pembagian syubhat ya teman-teman. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, syubhat orientalis, yaitu syubhat yang dimasukkan melalui pemikiran sekuler untuk mempelajari Islam dengan tujuan untuk merusaknya, seperti membolak-balikan makna Al-Quran atau membolak-balikan makna Al-Quran. Yang kedua, syubhat sekularisme, yaitu syubhat merusak pemikiran dengan memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan manusia dan alam dengan penciptanya. Dan selanjutnya yang ketiga, syubhat liberalisme. Syubhat ini tidak menolak agama, akan tetapi mereka mencampur adukan agama. Selanjutnya ada syubhat ateisme, ialah mereka yang sepenuhnya tidak percaya dengan adanya Tuhan dan agama. Pemikiran syubhat ateisme ini sudah masuk ke dunia secara terang-terangan dan menjadi racun bagi anak-anak muda saat ini. Yang kedua yaitu syahwat. Apa sih syahwat? Syahwat merupakan insting fitrah yang dengannya jiwa menyukai dan cenderung kepadanya. Syahwat ini harus dikendalikan dengan syariat-syariat Islam agar tidak terjerumus pada kemaksiatan. Syahwat itu kalau diikutin seperti rakus mubazir. Syahwat ini merupakan syahwat yang patut banyak merusak fisik dan psikis manusia karena syahwat perut sumber dari segala penyakit. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Yang ketiga yaitu mengikuti langkah-langkah syaitan. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum wa ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sungguh dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Mereka bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 21. Kita akan masuk ke materi ke-7 yaitu tamadun Islam. Apa sih tamadun Islam? Nah, al-Islam mahjubul bil muslim. Islam terhalang oleh umatnya sendiri karena umatnya tidak mempresentasikan agamanya dengan baik. Maka dari itu, Islamic worldview membenahi semua itu, termasuk mengubah cara pandang dan cara berpikir umat Islam sehingga mendengarkan kembali paradigma berpikir umat Islam. 5 yang tidak diberikan pada umat Islam sebelumnya, yaitu pertama, diberikan izzah, pertolongan, dan melintas dan kuat. Dijadikan bumi ini sebagai masjid, yang mana di mana kaki berpijak. Bumi itu bersih, suci, sehingga dimanapun bisa untuk bersujud. Ketiga, dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang dalam bentuk apapun. Keempat, diberikan syafaat. Dan yang terakhir, risalah Islam diberikan seluruh alam ataupun universal. Peradaban Islam bisa tercapai ketika budaya ilmu dihidupkan, yaitu islamisasi kehidupan. Ketika Islam sudah menjadi payung bagi peradaban, maka semua kalangan terayomi. Kemunduran peradaban disebabkan oleh westernisasi ilmu dan pemberatan ilmu, maka kita harus mengelusi ilmu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ke-8 yaitu infiltrasi dan syubhat dalam tafsir. Infiltrasi dan syubhat dalam tafsir yaitu kita yang membahas mengenai ad-dakhil fit tafsir.
Sebelumnya, kita mengenal apa sih itu ad-dahil? Ad-dahil merupakan penyusupan pemahaman dari luar dalam masalah menafsirkan Al-Quran yang melenceng, dimasukkan ke dalam pemahaman tafsir sehingga merusak daripada pemahaman tafsir itu sendiri. Adapun kitab yang membahas mengenai ad-dahil fit tafsir yaitu kitab ad-dahil fit tafsir karya Dr. Ibrahim Khalifah. Adapun kitab Usuluddin Dakhil fi Tafsir Ayat Tanzil karya Dr. Jamal Mustafa An-Najjar. Selanjutnya kitab Ad-Dahil fi Tafsir lil Qur'anil Karim karya Dr. Abdul Wahab. Faktor munculnya infiltrasi dalam tafsir yang pertama, faktor eksternal yang menjadi muncul dari kajian para orientalis. Kedua, fanatik atau berlebihan akan mencederai objektivitas penafsiran. Ketiga, faktor politik dan kekuasaan. Dan yang keempat, penyimpangan ideologi atau akidah. Kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu konsep kebahagiaan dalam perspektif Islam. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu inda rabbika wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surah Al-Kahf ayat 46. Kebahagiaan dalam perspektif Islam tidak ditinjau dari kebahagiaan harta, materi, kekayaan, kekuasaan, atau ketamakan, melainkan diukur melalui kebahagiaan qalb atau hati. Sehingga semakin bersyukur, semakin kanaannya seorang muslim, maka ia dapat dikatakan sebagai seorang muslim yang berbahagia. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub, yaitu orang yang beriman dalam hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Dalam paradigma Islam, bahwa materi duniawi sebagai sarana untuk memudahkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti kebahagiaan dalam Islam diukur secara holistik, bukan ukuran berdasarkan materi. Tetapi bukan berarti pula Islam ataupun seorang muslim anti materi. Dalam Quran Surah At-Takasur, Alhaakumut takasur, bermegah-megah telah melahirkanmu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi jelas di sini Allah mengatakan dengan bermegah-megah itu akan melalaikan kamu manusia sampai kamu tidak merasa kalau kamu akan menemui ajal. Selanjutnya dalam Quran Al-Isyrah Allah berfirman, wa ila rabbika farghab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Konsep kebahagiaan ala Abu Dzar yaitu pertama, mencintai orang miskin. Kedua, melihat orang yang berada di bawahku dan tidak melihat orang yang berada di atasku sehingga iri. Maksudnya, dalam urusan duniawi, kita melihat orang yang ada di bawahku untuk tidak ditiru, dan untuk urusan akhirat selalu melihat orang yang ada di atas, bukan melihat orang yang ada di atas sehingga kita tidak selalu iri. Yang ketiga adalah silaturahmi. Keempat, tidak meminta-minta pada siapapun. Jadi Abu Dzar berkata konsep bahagia itu bukan berarti kita harus meminta-minta duit, materialistik kepada siapapun. Yang kelima, berbicara benar walaupun pahit. Yang keenam, tidak takut berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah berzikir, berbanyakkan zikir. 3 tingkatan kebahagiaan seorang muslim. Nah, yang pertama, selalu bersyukur. Jadi seorang muslim itu selalu bersyukur dimanapun ya teman-teman. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku benar-benar keras. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Selanjutnya, apabila diuji maka bersabar. Jadi, kebahagiaan itu ketika diuji kita selalu bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Dan yang terakhir yaitu apabila melakukan dosa segera beristighfar. Jadi, walaupun kita juga tidak melakukan dosa ya teman-teman, kita harus selalu beristighfar, selalu mengingat Allah. Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahim. Dan mohon ampunlah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 106. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, terima kasih. Saya Miftahul Jannah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.